Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Apriarustamaji dari program studi PGSD kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Penjajahan Belanda di Indonesia. Yang pertama, kedatangan Belanda di Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1596, bangsa Belanda berhasil datang ke Indonesia. Mereka mendarat di Banten setelah berlayar di lautan selama 14 bulan. Rombongan Belanda yang pertama ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Pada tahun 1598, Belanda datang lagi untuk kedua kalinya di Banten. Rombongan kedua ini dipimpin oleh Jacob van Eyck. Yang kedua, kerja paksa dan tanam paksa. Kerja paksa. Pada masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia dipaksa bekerja untuk membuat jalan raya dari Anyar, Banten sampai Panarukan, Jawa Timur tanpa mendapat upah. Kerja paksa ini dinamakan kerja rodi. Tanam paksa dan pajak tanah. Tanam paksa merupakan kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Mereka memaksa para petani untuk menanam tanaman tertentu di tanah pertaniannya. Tanam paksa disebut kulturselter dalam bahasa Belanda. Yang ketiga, tokoh-tokoh perjuangan melawan Belanda. Yang pertama, Sultan Agung dari Mataram. Yang kedua, Sultan Hasanuddin dari Makassar. Yang ketiga, Tuanku Imam Bonjol dari Minangkabau. Yang keempat, Pangeran Antasari dari Kalimantan. Yang kelima, Pangeran Diponegoro dari Mataram. Yang keenam, Kapitan Patimura dari Maluku. Yang ketujuh, Perlawanan Rakyat Aceh. Yang kedelapan, Sisingamangaraja 12 dari Batak. 4. Pergerakan nasional. Yang pertama, Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, Dr. Sutomo mengumpulkan mahasiswa sekolah kedokteran. Rapat dipimpin sendiri oleh Sutomo. Hasil rapat menyepakati untuk mendirikan perkumpulan yang dinamakan Budi Utomo. 2. Sarekat Islam. Pada tahun 1912, didirikan perkumpulan Sarekat Dagang Islam di Surakarta. Pendirinya adalah Haji Samanhudi. Tujuan didirikan Sarekat Islam adalah untuk memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam. Yang ketiga, Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1908 didirikan sebuah perkumpulan yang dinamakan Indische Vereniging. Tujuannya untuk mengurusi kepentingan orang-orang Indonesia di negeri Belanda. Pada tahun 1922, nama perkumpulan itu diubah menjadi Perhimpunan Indonesia. 5. Tokoh-tokoh penting pergerakan nasional. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Nama kecil Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau dilahirkan di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Bersama-sama dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Douwe Steger, Ki Hajar Dewantara pada tanggal 25 Desember 1912 mendirikan Indische Partij yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Yang kedua, Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ayahnya adalah seorang adipati di Jepara. Pada usia 12-16 tahun, Kartini hidup dalam pingitan. Pada masa-masa tersebut, ia menghabiskan waktunya dengan mengajar siswa-siswi pribumi. Beliau sering menulis surat kepada sahabat-sahabatnya di negeri Belanda. 3. Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin dilahirkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 1894. Pada tahun 1919, beliau diangkat menjadi anggota Dewan Kota Batavia, Jakarta, dan diangkat menjadi anggota Volksrat pada tahun 1927. Penjajahan Jepang di Indonesia. Yang pertama, Romusa. Untuk kepentingan Jepang, rakyat harus menjadi Romusa, yaitu kerja paksa yang dibuat oleh Jepang. Dalam Romusa itu, rakyat harus melakukan pekerjaan berat, antara lain membabat hutan, membangun jalan, jembatan, dan membuat gua persembunyian. Para Romusa berasal dari daerah-daerah perdesaan di Pulau Jawa. Mereka dipekerjakan di hutan-hutan luar Jawa. Bahkan ada yang dikirimkan ke luar negeri sebagai tenaga kerja. Dalam propaganda Jepang dikatakan, Romusa dibentuk untuk menceritakan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. 2. Organisasi atau tentara bentukan Jepang. Yang pertama, Gerakan Putra. Pada tanggal 1 Maret 1943, Jepang membentuk suatu organisasi. Namanya Pusat Tenaga Rakyat, disingkat Putra. Tujuannya untuk memusatkan kekuatan rakyat guna membantu Jepang. 2. Jawa Hokokai. Setelah Putra dibubarkan, Jepang membentuk Jawa Hokokai, artinya Himpunan Kebaktian Jawa. Tujuannya mengerahkan rakyat agar berbakti kepada Jepang. 3. Peta, pembela tanah air. Pemberontakan Peta adalah peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh pasukan sukarela pembela tanah air Peta di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1945.
Peta dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pembentukan peta dimaksudkan untuk membela tanah Jawa dari serangan pasukan sekutu yang menjadi musuh pasukan Jepang dalam Perang Dunia II. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.